Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya dari berbagai sekolah di wilayah Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Saya harap semuanya berada dalam kondisi yang sehat dan juga baik ya. Oke, baiklah pada pagi hari ini kembali lagi bersama saya Nur Aulia Amalia dalam pembelajaran literasi bahasa Inggris pada program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas-Ki. Baiklah ya, pada pagi hari ini kita ingin melanjutkan lagi dalam menjawab soal-soal literasi bahasa Inggris ya. Nah, oke, baiklah kita melihat pada opsi yang pertama. Nah, kita di sini melihat ya. Jadi pada pagi hari ini kita ingin membahas mengenai teks yang biasa diujikan dalam soal literasi bahasa Inggris. Nah, untuk ini pada subtes ini ada disajikan dua teks ya. Coba kita lihat ada teks 1 dan juga teks 2. Nah, di sini. Ini teks 1, kita mulai dulu dari teks 1 ya. Dari teks 1 ini ada 4 paragraf. Nah, di sini di slide pertama ini ada 2 paragraf. Kemudian di slide yang kedua juga terdapat 2 paragraf. Jadi 4 paragraf ya adik-adik ya. Nah, kemudian di teks yang kedua ini juga ada 4 paragraf ya adik-adik. Oke, yang ini di slide pertama ada 2 paragraf. Kemudian di slide yang sebelumnya juga 2 paragraf. Jadi di sini ada 2 ya. Jadi 4 paragraf di sini adik-adik. Nah, sekarang setelah melihat paragraf, oh ternyata dalam satu teks itu ada 4 paragraf ya Kak. Nah, mungkin ada yang menganggap kalau ini juga termasuk ke dalam teks yang lumayan panjang ya. Oke, baiklah. Tapi ingat, selalu diingatkan pada setiap pertemuan bahwa sebagaimanapun panjangnya teks literasi bahasa Inggris, yang harus pertama-tama kita ingat adalah baca dulu soalnya ya. Kenapa seperti itu Kak? Karena tidak semuanya yang ditanyakan pada pertanyaan itu atau yang ditanyakan pada pertanyaan itu adalah keseluruhan daripada isi teksnya yang harus kita baca. Nah, jadi hal yang pertama yang harus kita perhatikan dalam soal literasi bahasa Inggris yaitu baca dulu pertanyaannya ya, baru kita baca teksnya. Oke, kita lihat pada question 1, pertanyaan yang pertama. Oke, kita lihat ya. According to the text 1, paragraph 4, what is exfoliation? Nah, jadi dari sini pertanyaan ini kita bisa melihat bahwa, coba kita artikan dulu ya. According to text 1, menurut bacaan pertama. Nah, di sini kita sudah diberikan clue adik-adik. Kalau di teks yang pertama, berarti nanti untuk menjawab pertanyaan pertama ini kita hanya fokus membaca bacaan atau teks yang pertama. Nah, kemudian di teks yang pertama ini kan tadi kita sudah lihat ya, ada 4 paragraf. Nah, di sini juga kita sudah dapat clue yang kedua adik-adik di paragraf yang keempat. Jadi, according to text 1, paragraph 4, what is exfoliation? Jadi di sini kita lihat, oh ternyata yang kita mau cari informasinya itu ada di teks pertama, paragraf yang keempat. Oke ya, berarti kita tidak membaca keseluruhan daripada isi teksnya. Nah, kemudian yang ditanyakan lagi nih, exfoliation. Apa yang dimaksud dengan exfoliation? Oke, ini namanya soal jenis apa adik-adik? Ini disebut dengan detail information. Soal yang termasuk ke dalam detail information ya. Nah, detail information, mencari informasi yang detail. Apa itu informasi yang detailnya ini? Apa yang dimaksud dengan exfoliation? Jadi, setelah melihat clue pada soalnya, kita tahu kalau yang kita cari informasinya itu ada di teks pertama, paragraf yang keempat, dan menanyakan tentang exfoliation. Nah, sekarang kita beralih ya ke teks yang pertama, paragraf yang keempat. Coba kita lihat. Ini ya,
paragraf yang keempat. Nah, sekarang tadi kan kita sudah diberi clue ya, kalau di paragraf yang keempat. Ini adalah paragraf yang keempat adik-adik. Oke, ini adalah paragraf yang keempat ya. Nah, di paragraf yang keempat ini kita bisa melihat di sini ada kata exfoliation. Oke, di sini ada kata exfoliation di sini. Nah, kata exfoliation di sini coba kita lihat ya. Nah, oke, berarti yang ditanyakan tadi kan definisi dari kata exfoliation. Oke, berarti oh ini Kak, ada kata exfoliation di bagian sini. Kalau seperti itu, kita berarti baca kalimat yang utuh ya, yang membahas tentang exfoliation ini. Oke, dimulai dari sini sampai sini. Kita lihat ya. Nah, over time, sepanjang waktu, rocks, ya dari sini ya adik-adik. Nah, sepanjang waktu rocks that experience, batu ini, that experience yang mengalami frequent extreme temperature, yang mengalami frequent. Oke, frequent itu sering, ekstrim, sedangkan temperatur itu adalah artinya temperatur. Jadi kalau misalnya kita gabung ya, frequent extreme temperatur berarti temperatur atau suhu yang ekstrim, suhu yang sering gitu ya, swings. Nah, will perubahan berarti perubahan suhu yang ekstrim will eventually akan pada akhirnya fracture. Nah, eventually itu apa artinya? Pada akhirnya. Fracture itu artinya patah ya, and flake dan lapuk. Nah, this proses ini known as exfoliation, diketahui sebagai eksfoliasi. Oke. Jadi, dari setelah membaca kalimat ini kita paham bahwa ternyata yang dibahas di sini tentang batu yang mengalami perubahan suhu ekstrim akan pada akhirnya fracture, patah, dan flake, dan lapuk. Dan proses ini disebut dengan eksfoliasi. Tuh. Oke. Nah, dari sini kita coba sesuaikan dengan opsi. Oke, di opsi kita lihat ya, pada opsi. Nah, pada bagian A, the process of breaking. Nah, ini yang ditanyakan kan, apa itu eksfoliasi? Oke, sekarang the process of breaking and flaking of rocks. Nah, coba proses dari breaking. Nah, breaking ini patah ya, adik-adik ya. Breaking itu patah. And flaking. Flaking itu artinya lapuk. Oh, jadi proses dari patahnya dan lapuknya batu due to disebabkan karena. Nah, ini juga salah satu kosakata yang sering-sering juga masuk ya dalam soal literasi bahasa Inggris. Adik-adik, due to itu artinya disebabkan karena. Disebabkan karena frequent extreme temperature swings. Nah, disebabkan karena perubahan suhu ekstrim yang sering. Oke. Ini apakah sama tadi dengan yang kita baca definisinya? Iya ya, sama ya. Jadi ini kita bisa keep dulu. Nah, sekarang kita lihat pada opsi B. Opsi B, a type of volcanic rocks. Oke, jenis dari batu vulkanik. Nah, that significantly undergo, yang secara signifikan undergo ini artinya mengalami ya. Jadi undergo itu mengalami frequent extreme temperature in dry areas. Nah, di sini temperatur atau suhu ekstrim di daerah yang kering. Oke, apakah seperti itu tadi yang kita baca? Oke, tidak ya. Berarti opsi B ini kurang tepat. Nah, sekarang opsi C. An extreme thermal process. Jadi sebuah proses yang ekstrim juga pada batu vulkanik on volcanic rocks usually due to disebabkan karena temperature in desert areas. Disebabkan karena suhu di desert areas. Nah, apa itu desert? Adik-adik, desert itu artinya gurun. Ya, di gurun yang di daerah gurun. Nah, seperti itu. Apakah itu tadi yang disebut dengan eksfoliasi? Oke, ini juga kurang tepat ya. Nah, bagian D. One kind of chemical rock weathering, salah satu jenis dari pelapukan batu chemical. Nah, chemical ini
Apa arti dari kata chemical? Chemical itu artinya kimia. Nah, si kimia ya. Jadi kalau digabung ke chemical rock weathering berarti ini rock ini batu ya, adik-adik ya, ini batu. Sedangkan weathering ini artinya pelapukan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita gabung ke dalam tiga kata ini, chemical rock weathering berarti pelapukan batu kimia. Where the pores, di mana pores? Pores itu artinya pori-pori. Ya, di mana pori-porinya itu insider, pori-pori yang berada di dalam batu itu are trigger, dipicu oleh ekstrim temperatur, dipicu oleh suhu yang ekstrim. Apakah tadi dibahas tentang pelapukan batu kimia? Yaitu oke, yang dibahas adalah eksfoliasi ya. Berarti ini kurang tepat juga. Nah, sekarang coba bagian E, a typical feature. Jadi sebuah fitur yang typical, nah, of these regions, dari daerah. Nah, ingat tadi desert itu artinya gurun, sedangkan regions itu adalah daerah ya, daerah gurun. Nah, where overnight, di mana overnight lows can be relatively chilly and middays. Katanya kalau overnight itu bisa menyebabkan dia chill, and pada tengah hari itu highs can be extremely hot. Kalau misalnya pada siang hari itu bisa menjadi extremely hot, menjadi sangat panas. Nah, apakah itu tadi yang dibahas tentang definisi dari eksfoliasi? Oke, ternyata bukan ya adik-adik ya. Nah, berdasarkan tadi yang kita baca pada teks 1 paragraf keempat mengenai definisi dari apa itu eksfoliasi, maka jawaban yang tepat adalah opsi alfa ya. Jadi jawabannya adalah karena eksfoliasi itu adalah proses dari patahnya dan lapuknya batu disebabkan karena frequent extreme temperature in dry areas, karena temperatur atau suhu yang ekstrim di extreme temperature swings karena perubahan suhu yang ekstrim gitu. Maka jawaban yang tepat adalah opsi alfa gitu ya adik-adik. Nah, ini untuk jawaban yang pertama, soal pertama. Oke, sekarang coba kita melangkah kepada teks atau pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah ini. Di underline word it, ya, kata yang digarisbawahi it. Nah, di sini kita lihat kata yang digarisbawahi it. Nah, ini berarti ya, underline ini adalah digarisbawahi. Nah, ini kata it ini berarti. Oke. In text 2 paragraf tuh, nah lagi-lagi ini kita diberikan sebuah clue pada soal di teks 2 paragraf yang kedua. Di teks 2 paragraf yang kedua refers to. Nah, ini adalah salah satu kosakata yang penting untuk adik-adik ketahui. Apa sih Kak arti dari kata refers to? Refers to itu artinya merujuk pada ya. Jadi ketika kita mendapatkan soal pertanyaan yang menanyakan tentang refers to, berarti jenis soal ini kita sebut dengan apa adik-adik? Kita sebut dengan reference ya. Nah, soal yang menanyakan tentang rujukan kata. Jadi soal yang menanyakan tentang rujukan kata. Nah, di sini kita bisa melihat jadi kata it ini kira-kira merujuk kepada kata apa ya? Nah, seperti ini. Oke. Berarti coba kita lihat clue pada soalnya. Pada teks 2 paragraf yang kedua. Berarti untuk soal ini kita juga menggunakan teknik scanning namanya ya. Jadi yang mana itu teknik scanning? Fokus pada informasi yang ditanyakan pada soalnya. Karena di sini ditanyakan rujukan kata it. Nah, pada teks 2 paragraf kedua berarti kita lihat teks 2 paragraf yang kedua. Oke. Coba kita lihat ya, teks 2 paragraf yang kedua. Nah, ini teks 2 paragraf yang kedua. Oke. Ya, kita lihat. Kita langsung fokus pada kata it di mana ya? Mana kata it di sini? Ah, itu di sana.
Nah, ini adalah kata it yang digarisbawahi tadi ya. Ini it. Oke. Bagaimana caranya? Karena kita tadi ditanyakan tentang refers to, rujukan kata daripada. Nah, ditanyakan tentang reference. Apa cirinya, Kak? Karena tadi dia menanyakan soal itu, menanyakan tentang refers to ya. Nah, refers to. Nah, oke. Berarti gimana caranya kita mengetahui rujukan kata adik-adik? Caranya adalah lihat atau baca kalimat atau kata sebelumnya. Jadi caranya baca kata atau kalimat sebelumnya. Nah, berarti karena itu berada di sini, berarti kita baca itu atau lihat kalimat sebelumnya. Berarti dari mana? Dari kata natural sampai kata years ya. Untuk kita bisa mengetahui apa rujukan kata it itu. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi ketika kita ditanya tentang rujukan kata, berarti cara jawabnya gimana, Kak? Cara jawabnya adalah baca kata atau kalimat sebelum dari kata yang ditanyakan itu. Oke? Nah, sekarang kita mulai ya dari bagian natural. Natural rock weathering process. Oke, jadi proses ini satu kesatuan ya adik-adik ya dari ini. Nah, jadi kita mengartikannya kalau satu kesatuan yang begini, natural rock weathering process, kita mengartikannya dari sebelah kanan ya. Jadi yang paling kanan kita mengartikannya. Proses. Nah, proses. Ingat tadi weathering itu apa? Weathering itu artinya pelapukan ya. Nah, jadi pelapukan. Proses pelapukan batu natural atau natural. Natural itu bahasa gampangnya apa ya adik-adik ya? Alami gitu. Nah, jadi ini rock itu kalau misalnya ada yang tidak tahu apa itu artinya rock, artinya batu ya. Jadi ketika kita diminta untuk menerjemahkan satu kesatuan ini, namanya apa berarti? Proses pelapukan batu yang alami can take million of years. Bisa mengambil waktu itu million. Nah, apa itu million? Million itu artinya jutaan ya. Jadi jutaan of years. Berarti jutaan tahun. Katanya, oh proses pelapukan batu yang alami itu bisa memakan waktu jutaan tahun. Nah, making it, membuatnya. Nah, membuatnya apa ya? Membuatnya ini, nah jadi ininya kira-kira membuatnya itu apa ya? Nah, membuatnya too slow, terlalu slow, terlalu lambat ya, to contract, untuk mengatasi global warming. Oke, kalau seperti itu berarti nya di sini apa ini? Nah, cara jawabnya adalah kita lihat ya pada apa kata-kata yang berada di kalimat sebelumnya. Nah, jadi karena dia bilang proses pelapukan batu yang alami menyebabkan atau mengambil waktu jutaan tahun membuatnya. Jadi membuatnya apa? Apa yang kira-kira membuat di sini? Berarti dia merujuk kepada ini adik-adik, pelapukan batu ya. Nah, coba kita cek dulu pada opsi. Pada pertanyaannya ya. Nah, kita lihat opsi dari pertanyaan yang kedua. Coba kita perhatikan. Oke. Apakah karbon dioksida? Ingat tadi, apakah ada kata atau kalimat sebelumnya yang membahas atau tertulis di situ kata karbon dioksida? Tidak ada ya adik-adik ya. Oke. Kalau misalnya tidak ada pada kata atau kalimat sebelumnya, berarti itu opsi itu termasuk ke dalam opsi yang salah ya adik-adik. Nah, jadi seperti itu kalau kita menjawab pertanyaan refers to atau reference, kita melihat apa ya kata atau kalimat sebelumnya. Oh, kan tadi karbon dioksida tidak ada ya, kita lihat berarti bukan A jawabannya adik-adik. Sekarang weathering process ada Kak, ada tadi ya, proses pelapukan ada ini. Oh, kita simpan dulu. The rock ada tidak di kata atau kalimat sebelumnya? Ada Kak? Oke, simpan dulu. Global warming, apakah ada kata global warming di kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya? Sebelum kata it? Tidak ada ya. Oke, ini tidak ada di kata sebelumnya, berarti kurang tepat juga. A fine dust. Oke, fine dust. Dust ini debu ya. Nah, kalau digabung fine dust,
Berarti ini artinya debu halus. Oke. Ya, debu halus. Apakah ada kata fine dust di kata atau kalimat sebelum dari kata it tadi? Tidak ada ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita melihat, oh ternyata ketiga opsi kata ini tidak ada di kalimat sebelumnya. Berarti kita bisa eliminasi seperti yang kita lakukan ya. Nah, kemudian sisa dua yang ada, yaitu ada tadi tertulis weathering process dan rock. Nah, tapi dia tadi bilang membuatnya terlalu lambat. Oke. Membuatnya itu apakah dia mengacu kepada proses pelapukannya yang lambat itu atau batunya yang lambat? Nah, ingat tadi. Berarti merujuk kemana? Nah, merujuk kepada proses pelapukannya yang lambat ya, yang dia bilang making it too slow, membuatnya terlalu lambat. Jadi yang membuat itu lambat adalah proses pelapukannya, bukan batunya ya adik-adik. Nah ini, maka opsi C juga itu kurang tepat. Nah, jadi jawaban untuk pertanyaan yang kedua pada pertanyaan rujukan kata dari kata it adalah opsi B, yaitu proses pelapukan atau bahasa Inggrisnya adalah weathering process. Oke, ini tadi adalah pertanyaan yang kedua ya. Nah, seperti itu untuk menjawab pertanyaan refers to atau reference. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga. Kita bisa lihat pertanyaan yang ketiga adik-adik. Question 3, which of the following sentences from text 2 is the author's opinion? Nah, pada pertanyaan yang ketiga ini, apa yang ditanyakan? Coba kita perhatikan. Oke, pertanyaan yang ketiga adalah which. Nah, which ya. Oke. Which ini apa artinya, Kak? Nah, ini adalah salah satu kosakata yang penting untuk adik-adik tahu ya. Hampir semua soal literasi bahasa Inggris itu ada pertanyaan yang menanyakan tentang which. Apa arti dari kata which? Artinya adalah yang manakah? Oke, yang manakah the following sentences? Oke, following, ingat, following itu kalau misalnya kita cari artinya di kamus, pasti artinya mengikuti ya. Namun pada soal literasi bahasa Inggris, jika adik-adik melihat kata following itu berarti diartikan sebagai berikut ya. Nah, sentences, nah ini kayaknya familiar ya, sentences itu kalimat. Jadi kalau kita gabung ya adik-adik, which of the following sentences, yang manakah berikut ini kalimat? Oh, kalimat berikut ini berarti. Yang manakah kalimat berikut ini dari teks 2 is the author's opinion, yang merupakan opini penulis. Oke, opini. Ini kata kuncinya. Jadi biasakan untuk adik-adik ketika membaca pertanyaan, biasakan untuk mengambil kata kunci pada soalnya. Berarti di sini di pertanyaan yang ketiga itu ditanyakan apa? Tentang author's opinion. Materi apa namanya? Atau ini termasuk ke dalam jenis soal apa? Termasuk ke dalam jenis soal fact and opinion ya, fakta dan opini. Nah, di sini kebetulan yang ditanyakan di pertanyaan yang ketiga ini berkaitan dengan opinion atau opini ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Ketika kita menjawab pertanyaan tentang opini penulis, biasakan adik-adik untuk melihat dulu opsinya. Biasakan ya. Karena ataukah misalnya menanyakan tentang fakta ya. Nah, kebetulannya di sini menanyakan tentang opini. Jadi sebelum membaca teksnya, ada baiknya kita baca dulu opsinya ya. Karena biasanya opsi itu kita sudah tahu. Oke, apa yang menandakan kalau itu fakta dan opini? Kita bahas dulu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya kita tahu dulu apa perbedaan fakta dan opini. Kalau fakta itu cirinya ya, biasanya ada waktunya. Ya. Ada tertulis waktu di situ. Yang kedua, kalau fakta biasa ada persentase atau angka ya. Nah, ada persentase atau ada angkanya. Itu harus kita tahu ya. Ada persentase atau ada angka. Oke. Kemudian yang ketiga,
Nah, biasanya ada di sini penelitian ya. Hasil biasanya adalah hasil penelitian. Oke. Hasil penelitian. Nah, seperti itu. Kalau misalnya opini ya. Nah, biasanya berkaitan dengan ada tertulisnya in my opinion. Yang sifatnya subjektif ya. I think. Nah, contohnya ini biasanya masuk ya. Kalau kita tahu kalau ini adalah pernyataan opini. Kemudian ada biasanya appears. Kelihatannya, nah itu ya, appears kelihatannya. Kemudian biasa juga ada yang disebut dengan maybe atau perhaps, mungkin. Nah, itu ya. Dan lain sebagainya. Yang menunjukkan kalau kalimat itu termasuk ke dalam kalimat opini. Ya, jadi untuk pertanyaan ketiga ini kita harus bisa membedakan yang mana itu fakta, yang mana opini. Ketika kita bisa membedakan fakta dan opini, maka untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa gampang untuk mengeliminasi jawaban yang salah ya. Nah, jadi ingat tadi kalau fakta itu berkaitan dengan ada tertulis waktunya misalnya pada tahun 2019, pada tahun 2025. Nah, itu berarti fakta ya. Kemudian persentase biasa atau ada angkanya. Nah, kemudian hasil penelitian biasa itu seperti itu ya, adalah semuanya fakta. Nah, kalau opini biasanya ditandai dengan opini saya atau in my opinion atau I think ataukah appears kelihatannya ataukah maybe atau mungkin seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang coba kita lihat berdasarkan pada opsinya. Apakah kita bisa mengeliminasi jawaban yang salah? Nah, kita mulai dulu dari opsi A. Pertama, the elements contain. The elements contain in volcanic rocks. Elemen yang terdiri atau yang mengandung batu vulkanik, elemen yang mengandung batu vulkanik, volcanic rocks, with water, dengan air, or air itu udara, in the atmosphere and absorb carbon. Coba elemen yang mengandung batu vulkanik bereaksi dengan air atau udara di dalam atmosfer dan menyerap karbon. Nah, jadi kalau ini absorb itu apa artinya? Menyerap. Ya. Nah, ketika ini berarti kita bisa tandai apa? Ini adalah sebuah proses. Ini adalah proses. Oh ya, saya lupa. Di sini fakta juga itu bisa termasuk ke dalam proses ya adik-adik. Proses. Jadi proses itu bisa. Nah, jadi karena ini proses, jadi ini bisa termasuk ke dalam fakta, ya. Nah, Jadi ini kurang tepat. Ini adalah proses. Proses itu bisa termasuk ke dalam fakta. Kemudian bagian B, researchers from University of California applied. Nah, peneliti dari Universitas California itu apply crushed rocks, both meta and basalt, and olivine on 5 acres of fellow cornfield in the Sacramento Valley. Peneliti dari Universitas California itu katanya mengaplikasikan batu yang crush, batu yang patah itu, baik itu metabasalt itu jenis batu ya, metabasalt and olivine pada 5 hektar. Nah, 5 hektar. Di sini kita tahu bahwa peneliti dan dia lagi bilang di sini telah mengaplikasikan 5 hektar. Nah, ini berarti sebuah hasil penelitian. Ini adalah penelitian, adik-adik. Berarti ini juga termasuk ke dalam fakta ya, bukan opini. Apalagi di sini ada angkanya di sini. Ada angka ya. Jadi ini juga kurang tepat. Nah, opsi ini kurang tepat.
Ini kurang tepat, ini juga kurang tepat. Bagaimana dengan opsi C? Nah, in comparison to plots without crushed rocks, they discovered that during the study, selama pembelajaran itu, crushed rocks plots store 0.15 tons of carbon dioxide per hektar. Nah, jadi di sini juga ada kata-kata di sini. Batu yang patah itu telah tersimpan 0,5 ton dari karbon dioksida per hektar. Nah, ini juga ada angka. Jadi ingat ya, jadi ketika kita bisa membedakan yang mana yang termasuk fakta, yang mana termasuk opini, bahkan untuk tidak menjawab atau tidak membaca teksnya, kita bisa langsung menjawab, oh di sini ada angkanya Kak di opsi C. Berarti ini juga kurang tepat adik-adik. Ya, berarti ini juga termasuk ke dalam fakta. Nah, sekarang pada bagian D, it appears. Nah, appears itu apa? Appears ini adik-adik salah satu dari ciri yang menunjukkan opini. Nah, appears itu artinya kelihatannya ya. Kelihatannya atau tampaknya that many hardworking researchers, bahwa banyak hardworking researchers di sini. Banyak hardworking. Hardworking itu kerja keras ya. Kerja keras peneliti are now looking for answers. Sekarang ini looking for itu artinya mencari ya. Mencari, jadi looking for apa artinya? Mencari. Mencari answers, mencari jawaban to how the process, terhadap bagaimana proses dari rock weathering. Nah, ingat tadi apa itu rock weathering? Rock itu batu, sedangkan weathering itu pelapukan. Jadi kalau kita gabungkan, rock weathering berarti pelapukan batu, occurs. Nah, occurs ini apa artinya Kak? Occurs ini artinya terjadi ya, in dry areas. Oke, jadi coba kita ulang ya. Arti dari kalimat yang atau opsi D. Ini kelihatannya bahwa banyak kerja keras peneliti yang sekarang ini looking for, yang mencari answers, jawaban to how the process, terhadap bagaimana proses dari pelapukan batu yang terjadi di daerah yang kering gitu. Nah, dari sini, dari kata appears ini adik-adik ini, nah berdasarkan tadi yang kita bahas ya di sebelumnya, bahwa salah satu yang menunjukkan kalau kalimat itu adalah opini, salah satunya adalah kata appears. Jadi ini bisa kita keep ya, karena ini termasuk ke dalam opini. Nah, sekarang bagian E. It is known that, ini diketahui bahwa dry lands, nah berarti tanah yang kering ya. Tanah yang kering, cover itu menutupi 41%. Nah, coba adik-adik lihat. Ketika kita melihat, oh ternyata ini opsi E juga ada persentasenya atau ada angkanya. Berarti kalau seperti itu termasuk ke dalam jenis apa tadi? Kalimat yang disebut dengan kalimat fakta ya. Jadi ini termasuk ke dalam fakta. Jadi opsi E ini juga termasuk kurang tepat. Maka jika kita ditanyakan apa opini penulis berdasarkan kalimat berikut ini, kalimat mana? Oke, berarti kalimat yang opsi D ya. Berarti jawaban untuk pertanyaan yang ketiga adalah opsi D. Gitu. Seperti itu ya. Nah, seperti itu untuk menjawab pertanyaan opini penulis. Jadi kita harus bisa bedakan yang mana kalimat fakta, yang mana kalimat opini, supaya kita bisa mengeliminasi jawaban yang salah dengan mudah. Oke. Baik, sekarang coba kita lihat pertanyaan yang keempat. Nah, di pertanyaan yang keempat ini disebut juga dengan disebut dengan detail information. Oke. Kenapa kok ini jenis soalnya disebut dengan jenis soal detail information? Nah, sesuai dengan namanya ya,
Sesuai dengan namanya detail information berarti informasi yang detail, informasi yang rinci. Dari mana kita tahu kalau question 4 ini itu disebut dengan atau disebut dengan detail information? Apa sih Kak tanda-tandanya? Nah, tandanya itu ya, coba kita baca pertanyaannya. An explanation, sebuah explanation ya berasal dari kata explain ya. Jadi ini explanation berasal dari kata apa? Explain. Berasal dari kata explain berarti penjelasan. Nah, di sini ya. Sebuah penjelasan dari rock weathering, dari pelapukan batu. Nah, ini selalu nih ya. Berarti teks ini membahas tentang pelapukan batu. Sebuah penjelasan tentang pelapukan batu ini that occurs. Ingat adik-adik, ini salah satu kosakata yang sering muncul dalam soal literasi bahasa Inggris itu adalah salah satunya occurs. Occurs itu apa artinya? Terjadi. Ya, sinonim dengan kata happen. Oke. Jadi sebuah penjelasan dari pelapukan batu that occurs yang terjadi in dry areas. Dry itu kering ya, sedangkan areas itu daerah. Di daerah yang kering can be found in. Dapat ditemukan di makanya karena kita diminta di mana ya yang membahas tentang penjelasan pelapukan batu terjadi di daerah yang kering. Nah, itu makanya kita sebut dengan jenis soal detail information karena menanyakan informasi yang rinci. Kalau melihat soal detail information, ingat adik-adik berarti kita gunakan teknik scanning namanya. Teknik scanning itu berarti kita fokus pada informasi yang kita cari. Nah, ketika kita menggunakan scanning atau teknik scanning ini, apa ciri yang paling gampang yang kita bisa lakukan? Yaitu memperhatikan clue pada soalnya. Nah, kira-kira ya, clue pada soal ini apa ya? Coba, jadi untuk menjawab pertanyaan detail information dengan cara scanning, teman-teman atau adik-adik itu perlu untuk mengambil clue pada soalnya. Yang gampang ya, apa Kak? Kok bisa kita ambil clue supaya kita gampang untuk mencari di teks tanpa membaca keseluruhan daripada isi teksnya. Karena kita sudah fokus pada clue atau keywords yang kita cari. Oke, nah sekarang berdasarkan question yang keempat ini, kira-kira di mana atau yang manakah yang bisa kita ambil sebagai clue pada soalnya? Nah, yang bisa kita ambil kira-kira yang mana adik-adik? Yang ini ya. Oke, di daerah yang kering. Oke, jadi kita harus bisa untuk mengambil clue pada soal di daerah yang kering. Jadi, nah kita tetap baca teks 1 dan kita tetap baca teks 2, tapi kita sudah punya clue pada soal ya adik-adik ya, yaitu dry areas, daerah yang kering. Nah, sekarang coba kita fokus ke teksnya. Kita mulai dari teks yang pertama ya. Nah, teks yang pertama paragraf keberapa, teks yang kedua paragraf yang keberapa, baru kita sesuaikan. Kita mulai dari pertanyaan dari teks 1 ya, kita mulai dari teks 1. Apakah adik-adik di sini melihat di paragraf yang pertama dulu ya? Apakah di paragraf yang pertama adik-adik melihat kata dry areas atau sinonimnya dengan dry areas? Jadi kadang-kadang juga ya tidak persis sama tertulis di dalam teks. Misalnya di dalam soal itu tertulisnya dry areas. Nah, kebiasaannya di teks itu tertulisnya bukan secara spesifik langsung dari areas ya, kadang-kadang dia menggunakan sinonimnya tapi maksudnya sama, daerah yang kering. Oke, apakah ada pada paragraf yang pertama? Tidak ada ya. Paragraf yang kedua, apakah ada di sini membahas tentang dry areas? Coba kita baca dengan cepat paragraf yang kedua. Tidak ada juga Kak. Oke, berarti bukan ya. Nah, sekarang coba kita lihat teks 1 paragraf yang ketiga. Apakah ada di sini dry areas? Ada ya. Nah, di mana itu Kak? Ini. Oke. Oh ya. Berarti di sini ini berarti teks 1 paragraf yang ketiga. Oke, teks 1 paragraf 3. Nah, berarti kita sudah dapat kalau di teks ke-1 itu adanya di paragraf yang ketiga. Nah, sekarang coba kita lihat kalau
teks yang kedua. Nah, kalau teks yang kedua di mana ya, Kak? Membahas tentang dry areas. Nah, ingat tadi. Makanya tadi pentingnya kita ambil clue ya pada soalnya. Oke, teks kedua. Apakah di paragraf yang pertama ini ada membahas tentang dry areas? Tidak ada ya. Coba di paragraf yang kedua, teks kedua ini, adakah yang membahas tentang dry areas? Tidak ada juga. Oke, kita lihat pada paragraf yang ketiga. Apakah di sini juga membahas tentang dry areas? Tidak ada ya. Paragraf yang keempat, ada yang membahas tentang dry areas? Ada, tapi tidak secara tertulis langsung adik-adik dry areas ya, tapi di sini dia tulisnya dry lands. Nah, jadi itu yang tadi yang saya maksud, kadang di dalam soal tertulis itu dry areas, tapi di teks itu biasanya yang dipakai sinonimnya dry lands, padahal memiliki makna yang sama. Oke, jadi di sini membahas tentang dry lands. Nah, berarti apa kesimpulannya tadi? Di teks pertama itu paragraf yang ketiga, sedangkan di teks kedua berada di paragraf yang keempat. Kalau begitu, berdasarkan tadi yang kita baca, maka yang manakah jawaban yang benar? Teks 1 paragraf yang ketiga. Oke, ini benar ya. Teks 1 paragraf yang ketiga, tadi kemudian teks 2 paragraf yang keempat. Oke, teks 2 paragraf yang keempat. Kalau seperti itu berarti opsi yang benar adalah opsi C. Benar ya, seperti itu. Jadi ingat tadi kita kalau dapat soal seperti ini disuruh menentukan di mana letak informasinya, jangan lupa untuk mengambil clue pada soal ya adik-adik. Oke. Baik, sekarang coba kita beralih ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima adalah based on information from both text. Nah, berdasarkan informasi dari both. Nah, ini yang harus adik-adik tahu. Both itu apa, Kak? Both itu keduanya ya. Nah, keduanya. Artinya kalau digabung ya, both text berarti kedua teks. Nah, teks yang mana itu ya tadi yang kita baca ya adik-adik ya. Teks 1 dan teks 2. Jadi berdasarkan informasi dari kedua teks, which of the following, yang manakah berikut ini most likely happen. Nah, ini. Jadi most likely happen ini berarti yang manakah berikut ini most likely. Most likely itu apa artinya adik-adik? Kemungkinan besar ya gitu. Happen, terjadi, in the future, di masa yang akan datang. Berarti di soal ini kita disuruh ngapain? Disuruh untuk memprediksi. Apa ya? Berdasarkan tadi yang kita baca, kedua dari teks itu kira-kira apa prediksinya di masa yang akan datang. Jadi kita disuruh ngapain? Disuruh untuk prediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, sekarang gimana cara untuk menjawab pertanyaan seperti ini? Ketika kita ditanya most likely happen, disuruh untuk memprediksi apa yang akan terjadi, ya kita tidak mesti untuk membaca keseluruhan daripada isi teksnya, adik-adik. Gimana caranya, Kak? Oke, caranya gimana ya? Caranya adalah dengan membaca kalimat terakhir dari setiap teks gitu. Karena kita mau diminta untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, jadi kita cukup untuk membaca kalimat terakhirnya pada setiap teksnya. Jadi tidak mesti dibaca semua ya. Oke, coba kita lihat pada pada akhir paragraf yang pertama, ini tadi sudah kita bahas ya di bagian awal tadi yang itu. Apa yang dimaksud dengan eksfoliasi? Nah, jadi ini adalah akhir paragraf yang keempat. Membahas apa tadi? Ini. Membahas tentang, diakhiri dengan kalimat this process known as exfoliation. Oke. Berarti di sini tadi dari kata overtime sampai exfoliation, di sini apa tadi yang kita dapatkan? Inti dari kalimat ini membahas tentang definisi dari proses
eksfoliasi ya. Jadi akhir dari teks yang pertama membahas tentang definisi dari eksfoliasi. Sedangkan coba kita lihat paragraf terakhirnya teks yang kedua. Membahas tentang apa ya? Nah, di sini dimulai dari kata this. Dimulai dari kata this sampai kata drylands. Oke. This, ini according to some prominent researchers, berdasarkan dari beberapa prominent sebelumnya ya, prominent sebelumnya. Berdasar researchers, peneliti. Jadi kalau digabung ya, prominent researchers itu berarti peneliti sebelumnya. Makes it, membuatnya even more crucial. Membuatnya bahkan lebih krusial lah. Even more crucial to look into improve rock weathering in drylands. Untuk melihat improve ya, meningkatnya pelapukan batu di daerah yang kering. Seperti itu ya. Nah, katanya berdasarkan peneliti sebelumnya mengatakan kalau kejadiannya itu terlihat lebih krusial, meningkatnya itu proses pelapukan batu di daerah yang kering. Nah, dari sini kira-kira apa yang menjadi prediksinya? Setelah membaca akhir dari dua teks tersebut. Yang pertama, crush volcanic rock. Batu vulkanik yang patah itu berisi metabasalt. Nah, ingat tadi, apakah metabasalt ada disebutkan tadi di akhir paragraf yang ke teks pertama dan teks kedua? Tidak ada ya. Berarti ini juga kurang tepat. Ingat, karena prediksinya itu berarti harus ada kaitannya dengan akhir teks yang pertama atau akhir teks yang kedua. Sedangkan ini metabasalt dan olivine itu tidak ada tadi dibahas seperti itu ya. Kemudian global warming will cause the natural process of rock weathering to happen more frequently. Apakah ada tadi membahas tentang global warming yang kita baca pada akhir paragraf akhir teks yang pertama dan akhir teks yang kedua? Tidak ada ya. Nah, C, acid rain, hujan asam. Nah, ini hujan asam katanya. Apakah ada juga membahas tentang hujan asam tadi? Tidak ada ya. Oke. Bagian D, natural rock process in dry areas will continuously be observed. Jadi, proses pelapukan batu alami, ya ini masuk ya. Nah, proses pelapukan batu alami itu sama tadi dengan yang disebut dengan eksfoliasi. Di daerah yang kering, ini tadi ada di akhir teks yang kedua, akan terus berlanjut di observasi. Oke, jadi ini bisa ya, saya adik-adik. Nah, kemudian honeycomb weathering. Jadi beda rock weathering, natural rock weathering sama honeycomb weathering. Beda ya. Nah, apakah ada tadi dibahas di akhir teks pertama dan teks yang kedua? Tidak ada. Jadi ini juga kurang tepat. Nah, berdasarkan tadi kita membaca akhir paragraf dari teks yang pertama dan teks yang kedua, apa yang menjadi intinya? Berarti natural rock weathering process in dry areas will continuously be observed. Oke. Baiklah adik-adik, itulah materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Saya harap adik-adik bisa memahami materi yang kita bahas dengan baik. Oke, thank you for today, for your watching and participating, and see you in the next meeting. Thank you.